Guys, kalian sudah pasti tahu nih, di tengah krisis energi yang melilit, Indonesia menghadapi fakta yang pahit. Karena produksi minyak nasional kita hanya sekitar 560.000 barel per hari, sementara konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, defisit hampir 1 juta barel per hari itu harus ditutup dengan impor, yang pada gilirannya nih, membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui subsidi energi yang diperkirakan nih tahun 2026 saja sudah mencapai sekitar 200 triliun lebih. Di saat krisis seperti ini, tentu membutuhkan langkah pengurangan konsumsi BBM dan salah satunya melalui elektrifikasi kendaraan. Namun, pemerintah justru mengambil langkah yang tampak kontradiktif karena mulai 1 Januari 2026 kemarin, insentif pajak mobil listrik atau EV seperti PPN, biaya masuk kendaraan utuh atau CBU itu dihapus total. Kebijakan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas. Sampai di sini, tentu menuai banyak pertanyaan. Bukankah seharusnya mobil listrik itu didorong agar konsumsi BBM terus berkurang? Nah, disinilah letak perhitungan pemerintah yang rasional. Coba kita lihat datanya lebih dalam. Per Februari 2026, populasi mobil listrik di Indonesia itu baru sekitar 103.000 unit. Parahnya, 75 hingga 80% dari jumlah tersebut merupakan mobil CBU alias impor utuh. Dengan jumlah segitu, total penghematan BBM yang berhasil kita raup itu cuma sekitar 208 hingga 260 juta liter per tahun. Kalau dirupiahkan, itu setara sekitar 2,2 hingga 3,9 triliun per tahun. Angka ini memang besar buat kita, tapi kalau dibandingkan dengan total defisit minyak nasional, efeknya itu cuma sekitar 0,05%. Artinya sangat kecil. Ibaratnya, kita mengeluarkan uang banyak untuk insentif, tapi hasil penghematannya tidak signifikan terhadap krisis. Bahkan, di tahun 2025 kemarin, pemerintah menggelontorkan sekitar 13,27 triliun untuk insentif mobil listrik. Tapi kenyataannya hanya berhasil menghemat BBM cuma sekitar 2,2 hingga 3,9 triliun rupiah. Jadi buat apa nih terus-terusan mensubsidi kalau hasilnya cuma seperti meneteskan air ke lautan yang kering? Maka pilihan strategis pun diambil, yaitu strategi pain before gain, sakit dahulu baru untung kemudian. Pemerintah rela mengorbankan pertumbuhan penjualan EV dalam jangka pendek demi membangun industri manufaktur lokal yang matang dalam jangka panjang. Ini bukan kebijakan yang bingung atau kontradiktif loh, tapi merupakan sebuah pergeseran besar di mana dari era insentif permintaan menuju mandat produksi lokal. Penghapusan insentif pajak seperti PKB, BBNKB, PPN, dan lain-lain itu seperti tongkat yang memaksa target tingkat komponen dalam negeri atau TKDN terus dinaikkan. Dan penghentian total impor CBU merupakan efek samping bagi produsen asing. Nah, dengan adanya aturan pajak baru ini, produsen seperti BYD, Hyundai, dan lain-lain tidak punya pilihan lain selain membangun pabrik dan rantai pasok di Indonesia jika ingin tetap berjualan di Indonesia. Mereka mau tidak mau harus menaikkan TKDN agar harga jual tetap kompetitif, dan jika tidak, beban pajak akan memberatkan konsumen dan membunuh produk mereka sendiri di pasar Indonesia. Kebijakan ini terlihat seperti sebuah judi atau pertaruhan besar dalam kebijakan industri mobil listrik. Namun, ini bukanlah judi buta tanpa perhitungan, melainkan sebuah kalkulasi resiko yang telah diperhitungkan matang. Ini mirip seperti strategi yang pernah berhasil mengangkat industri mobil listrik di Cina. Pemerintah sadar, penurunan penjualan EV pada tahun 2026 merupakan rasa sakit yang harus ditanggung. Namun keuntungannya, yaitu ekosistem manufaktur EV lokal yang utuh pasca 2028, di mana Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pasar, tetapi pusat produksi setidaknya bagi 35 merek mobil listrik. Lantas, kenapa semua ini dilakukan? Atau untuk apa semua ini? Tujuan akhirnya yaitu menciptakan ruang bagi mobil nasional dengan pajak EV yang menjadi normal dan impor CBU diberhentikan total.
mobil nasional seperti Bindad Maung dan sekaligus I2C tidak perlu bersaing mati-matian dengan EV impor yang sebelumnya dibebaskan pajak. Semua pemain, baik asing maupun lokal, kini bersaing di medan yang setara. Lebih dari itu, pelarangan impor CBU juga memacu pertumbuhan industri komponen lokal yang nantinya bisa dimanfaatkan langsung oleh Pindad. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan gerbang untuk membangun fondasi industri otomotif nasional yang berdaulat. Terlebih kalau kita melihat peta persaingan EV di ASEAN, langkah ini merupakan sebuah strategi yang cerdik loh. Karena pemerintah sadar bahwa kita tidak bisa memenangkan perang insentif melawan Thailand yang ekosistemnya sudah matang yang sudah dipersiapkan sejak 2012, apalagi melawan Vietnam yang digerakkan oleh merek lokal VinFast yang agresif. Maka dari itu nih, Indonesia mengubah aturan main dari perang insentif menjadi perang TKDN dan proteksi pasar dalam negeri. Permendagri nomor 11 tahun 2026 tak lain merupakan senjata proteksi dengan keunggulan absolut nikel yang tidak dimiliki oleh negara tetangga kita. Indonesia memaksa produsen asing untuk mengolah baterai lokal, dan jika baterai lokal berhasil diproduksi massal tahun 2027 hingga 2028, maka TKDN bisa tembus 60 hingga 70%, dan harga mobil lokal kita bisa lebih murah sekitar 20 hingga 30% dari produk Thailand. Namun kebijakan seberani ini tetap bergantung pada faktor kunci. Keberhasilan baterai lokal merupakan segalanya, dan kapasitas produksi Pindad sebagai produsen mobil nasional juga berperan sangat kunci. Dan jika gagal memproduksi mobil nasional tepat waktu dan berkualitas, ruang pasar yang telah diciptakan justru akan diisi penuh oleh BYD, Hyundai, dan lain-lain yang sudah memiliki pabrik di Indonesia. Belum lagi, infrastruktur listrik seperti charging station juga harus siap, serta harga jual I2C atau mobil nasional lainnya harus di bawah 300 juta, atau setidaknya setara dengan kompetitor. Tanpa infrastruktur dan sekaligus harga yang kompetitif, pajak normal tidak akan mampu mendorong adopsi EV. Malah justru peluang emas bagi kompetitor memanfaatkan ruang yang sebelumnya diciptakan untuk mobil nasional. Jadi intinya, penghapusan insentif mobil listrik bukanlah sebuah keliruan. Ini merupakan langkah terencana dalam strategi industrialisasi 3 lapis yang sebelumnya pasar Indonesia dibanjiri CBU pada tahun 2023 hingga 2025 untuk memancing respon pasar. Kemudian, keran itu ditutup dan dikenakan pajak normal di tahun 2026 ini, yaitu peluncuran mobil nasional pada tahun 2027 atau awal tahun 2028 sebagai tonggak kemandirian otomotif negeri kita. Taruhannya memang sangat besar. Jika gagal, Indonesia akan kehilangan investasi, tertinggal dalam rantai pasok baterai global meskipun kaya nikel, dan krisis minyak tak kunjung usai. Namun jika berhasil, Indonesia bukan hanya keluar dari krisis, tetapi juga keluar sebagai pemenang, pemain utama mobil listrik di ASEAN, dan sekaligus raja baterai di regional. Artinya, meskipun Malaysia, Thailand, Vietnam mempunyai industri mobil listrik, namun pada akhirnya pemasok baterainya tetap dari Indonesia. Jadi, kebijakan baru ini bukan cuma sekedar soal pajak, tetapi soal berani berhenti memberi ikan dan mulai mengajarkan cara menjala. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah strategi ini sudah tepat? Merelakan pertumbuhan industri EV jangka pendek demi memperkuat industri otomotif jangka panjang di negara kita? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!